Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, 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 oke. Kita akan membahas tentang apa lagi nih ya? Tentang Wisanggeni. Nah, ini saya mau dulu, setting dulu. Nah, ini biar lebar nih. Nah, ini lebar. Oke. Untuk kali ini ya, yang akan kita bahas tentang fenomena yang terjadi ya di Kabupaten Brebes terutama ya. Ini suara dari Wisanggeni bangkit di Kabupaten Brebes. Tentang Wisanggeni ini berbahaya nih. Wisanggeni itu kan orang yang punya integritas yang tinggi, cerita di zaman dulu itu ya. Orangnya juga gak susah untuk diatur karena punya aturan sendiri, punya jalan pikiran sendiri tentang hal sesuatu yang menurut Wisanggeni itu benar. Jadi Wisanggeni di Kabupaten Brebes itu memang yang sekarang ini ada, itu banyak bermunculan orang-orang spiritual mungkin ya. Itu memang bukan dewa. Dan mereka juga bukan pejabat. Mereka itu yang seorang Wisanggeni yang baru dan muncul di Kabupaten Brebes ini hanya suara dari rakyat yang tak pernah didengar. Nah, Wisanggeni yang ada di Kabupaten Brebes ini yaitu dari tanah yang agraris, yang subur katanya, dari desa yang disebut mungkin terbelakang. Dan Wisanggeni itu membawa suara di Kabupaten Brebes. Nah, ini tolong dengarkan. Bukan suara amanah, bukan. Tapi jeritan yang lama terpendam di Kabupaten Brebes ini terutama. Mungkin bisa mewakili di daerah-daerah yang lain. Yaitu jeritan para petani. Wisanggeni mewakili jeritan dari para guru, terutama guru honorer dan sekolah-sekolah swasta serta mungkin madrasah dan lain sebagainya yang sama itu dan setara. Kemudian jeritan anak muda yang tidak tahu mau dibawa kemana hidup ini. Itu Wisanggeni yang sekarang bermunculan. Karena kita hidup di negeri yang katanya merdeka, tapi nyatanya banyak yang masih terjajah. Terjajah oleh birokrasi tentang peraturan-peraturan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kemudian keserakahan pejabat mungkin. Nah, Wisanggeni itu muncul. Kemudian Wisanggeni muncul karena adanya sistem yang hanya berpihak pada yang punya modal dan koneksi serta relasi. Banyak loh potensi-potensi para pemuda yang ada di Kabupaten Brebes ini, tapi tidak terpakai. Apakah mungkin dia itu nggak punya nilai? Nggak. Salah satunya adalah relasi. Banyak kok yang secara prestasinya bagus, punya pengalaman yang bagus, track record yang bagus, akan tetapi tidak punya relasi dan koneksi, sehingga mandek pembangunan di situ. Mandek tentang ide-ide yang ada pada Wisanggeni yang bermunculan sekarang ini. Sekarang isu dan fakta tak bisa lagi disembunyikan. Karena media sosial, ya, platform-platform yang ada yaitu TikTok bisa, Facebook bisa, YouTube bisa, dan lain sebagainya, mungkin Instagram ya, atau mungkin Telegram yang sekarang ini banyak. Ada beberapa keluhan-keluhan dari para orang yang belajar sedikit tentang spiritual mungkin ya. Amukan dari Wisanggeni ini adanya program-program pemerintah, terutama yang direncanakan atau dicanangkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah tentang sertifikat mungkin, yang akan bisa membantu masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mensejahterakan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, karena sertifikat itu fungsinya sangat luar biasa untuk modal mungkin,
Ya kan katanya sertifikat gratis, nyatanya sudah bayar pun kadang belum juga terrealisasi. Walaupun sudah bertahun-tahun. Ada apa ini gerangan? Padahal pajak bayar, pajak itu diminta, walaupun mungkin ada beberapa yang belum sempat membayarkan. Bukan karena tidak punya uang mungkin untuk membayar pajak dan kewajibannya. Tapi coba kita flashback, mungkin tingkat kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya mempercayai para pejabat yang sudah menjabat. Kemudian yang kedua, fenomena yang ada adalah pimpinan tertinggi di daerah masing-masing, terutama di sekitar Kabupaten Brebes, baik itu tingkat desa sekalipun, banyak yang sibuk dengan protokoler, ya, sesuai dengan aturan yang ada dari provinsi, sesuai dengan aturan yang ada dari kabupaten, sehingga aspirasi keinginan masyarakat tidak tersampaikan. Protokoler lah, ini dari kabupaten harus beginilah, ini dari provinsi harus beginilah. Lupa sehingga sama rakyat yang sedang menjerit karena tidak punya beras, harga sembako naik, tapi bantuan tak sampai juga, walaupun ada beberapa yang sudah dibantu. Contoh, 1 RT mungkin 2. Program itu memang untuk ketahanan pangan contohnya, berapa persen. Tapi mana yang paling urgent, mana yang paling diutamakan harusnya? Asas pemanfaatan dari dana bantuan dari pemerintah. Kalau jalan, itu yang punya mobil berarti yang menikmati, salah satunya. Ini jalan. Padahal banyak yang masyarakat belum selesai masalah kemiskinannya. Belum selesai masalah makan sehari 3 kalinya. Belum selesai masalah rumah yang bocor yang tidak layak huni sehingga menimbulkan banyaknya penyakit. Ada juga yang tidak punya BPJS. Tidak hadirnya pemerintah di dalam masyarakat tentang kebutuhan apa masyarakat ini yang ada, yang sekarang ini dibutuhkan. Tentang kesehatan, apakah BPJS sudah terdistribusi dengan baik? Atau mungkin tentang kiskah, tergantung dari program pemerintah yang ada di desa-desa ataupun tingkat kabupaten. Tentang kebijakannya. Apakah anggaran kesehatan kurang di setiap kabupaten dan setiap desanya? Apakah tidak dianggarkan sama sekali justru? Atau mungkin udah dianggarkan tapi dialokasikan ke yang lain mungkin. Nah, ini yang masyarakat di kalangan bawah itu susah untuk mengakses hal-hal seperti itu. Karena keterbatasan informasi, bagaimana masyarakat mendapatkan informasi itu. Mungkin melalui sosialisasi setiap RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu kan bisa disosialisasikan oleh dinas terkait. Itu kan udah ada anggarannya untuk mensosialisasikannya. Anggaran sosialisasi itu kan banyak. Dan berbagai macam cara untuk sosialisasinya. Setiap yang ada di dinas tertentu tentang sosialisasi punya kewajiban. Entah itu platform media sosialnya. Gitu. Kan kerjanya di situ. Ngapain tidak difungsikan? Toh, cuman hanya men-share gitu. Menceritakan ke tetangga tentang program. Kan bisa saja. Kemudian, kalangan akademis nih. Di mana kalangan akademis yang katanya banyak juga yang kuliah ya. Tapi ijazah pemikiran belum juga terpakai. Mereka hanya jadi penonton. Ijazah sudah nggak terpakai lagi. Ide-ide nggak diakui. Yang diakui adalah tentang relasi, koneksi, sama modal. Banyak pemuda-pemuda yang berpotensi punya pemikiran-pemikiran lebih untuk membangun wilayahnya, daerahnya. Ketika itu tidak sesuai dengan kriteria, itu bisa didiskusikan, minimal menjadi aspirasi. Minimal menjadi aspirasi. Ilmu tidak diminta bicara, padahal sudah teruji secara akademis. Yang bicara hanya para pemegang proyek, apa itu tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi sekalipun. Makanya wisanggeni di Kabupaten Brebes terutama udah bermunculan. Sudah mulai bermunculan wisanggeni untuk menyuarakan. Tidak tersampainya aspirasi
masyarakat yang seharusnya anggota dewan yang mewakili daripada masyarakat yang ada di wilayahnya sendiri-sendiri, dapilnya sendiri-sendiri, melalui partainya sendiri-sendiri mungkin, yang seharusnya ketika menjadi anggota dewan pun tidak mewakili partainya saja. Itu sudah menjadi kewajiban di wilayahnya, disesuaikan dengan komisi berapa. Komisi A, komisi B, komisi D, C, D. Itu sudah ada tugasnya masing-masing. Tapi hanya sibuk dengan bagaimana caranya untuk mempertahankan jabatannya di 5 tahun mendatang. Ini menjadi riweuh. Proyek-proyek strategis yang punya pemerintah dari program pemerintah hanya disebar lewat orang dalam. Rekanan-rekanan sendiri tidak dipublikasikan. Tes dong. Di-share dong. Diklasifikasi melalui beberapa tes uji. Apakah ini benar? Apakah ini mampu? Kalau memang butuh anggaran, apakah memang butuh modal dulu gitu? Itu kan bisa disampaikan. Publikasinya hanya untuk kelompok elit saja. Ya, orang-orang yang kalangan bawah mana ada dengar seperti itu? Enggak dengar. Katanya keadilan sosial, ternyata masih jadi mimpi di banyak kampung-kampung. Masih ada penindasan, masih ada ketimpangan. Kok dia dapat, kok saya nggak dapat, Mas dosen? Kok saya nggak dapat? Waduh, ini ke saya semua tuh. Saya itu, aduh, kayak Tuhan aja ini. Saya hanya bisa ngeneng-ngenengi, hanya bisa memberikan sedikit senyuman bagi mereka, karena saya bukan siapa-siapa. Kemudian bantuan sosial pun malah banyak yang salah sasaran. Yang kaya dapat nih, yang miskin malah diminta fotokopi KTP berkali-kali, tapi tak kunjung terrealisasi. Wisanggeni telah muncul kembali, terutama di Kabupaten Brebes ini, yang kemudian birokrasinya juga makin rumit. Mau urus izin warung susah, mau urus izin usaha susah. Tapi perusahaan besar bisa buka tambang, bisa buka proyek, bisa buka apapun itu, perusahaan-perusahaan yang jenisnya korporasi raksasa itu gampang sekali untuk membuka usaha. Tapi masyarakat UMKM, masyarakat kecil, mestinya pemerintah itu hadir untuk mendampingi UMKM, tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja, harusnya merata di setiap desa. Ini orangnya agak susah. Nah ini justru bagaimana, kenapa jadi orangnya itu kok susah untuk berorganisasi? Karena tidak hadirnya pemerintah, karena mungkin tidak percayanya masyarakat terhadap yang ada di situ. Karena setiap kali dibuat suatu organisasi yang seharusnya dibuat, malah tidak difungsikan, malah untuk apa? Mencari keuntungan secara pribadi. Ya. Gapoktan, katanya Gapoktan, yang dibuat oleh program Kementerian Pertanian mungkin dan pemerintahan daerah, nyata-nyatanya nggak jalan juga. Gapoktan itu kan luar biasa untuk ketahanan pangan juga. Tapi nyata-nyatanya yang ngambil mesin, yang punya duit, wah si Pak Haji A. Itu bantuan pemerintah karena ada biaya-biaya tertentu sehingga diakuisisilah sama orang yang ngambilnya. Asas pemanfaatan ke masyarakat nggak ada. Hanya diuntungkan oleh orang yang punya modal. Akhirnya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin susah, makin susah. Agama dan budaya kita pun dijadikan formalitas saja. Tidak lagi menyentuh ruh masyarakat Brebes yang sederhana tapi luhur. Itu katanya orang-orang tua dulu. Dan dilihat dari buku-buku sejarah di Kabupaten Brebes ya. Ini jarang sekali para guru untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini kepada siswanya, untuk ditanamkan nilai-nilai budaya Brebes itu sendiri. Kemudian pragmatisme rakyat sengaja dibudayakan. Pokoknya kalau mau pokoknya 100.000 nanti tak coblos. Nah, akhirnya udah kebiasaan itu. Sehingga masyarakat dibuat ketergantungan dengan sembako lah,
Kalau ada kumpulan harus dibayar. Padahal itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayahnya sendiri, di desanya sendiri, di kecamatannya sendiri, di kabupatennya sendiri. Tapi selalu kalau ada acara-acara untuk diskusi menyelesaikan masalah, ujung-ujungnya ada ongkosnya enggak ya? Walaupun itu iya sudah dianggarkan, tapi bukan itu, bukan tentang masalah ongkos. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Katanya sekolah gratis. Ini banyak banget masalahnya nih. Katanya sekolah gratis. Masih banyak anak yang putus sekolah karena pungutan. Selain guru-gurunya juga, mohon maaf ya, banyak yang pinjol gitu. 70% itu yang pinjol adalah guru dan karyawan. Ya memang belum sejahtera. Akhirnya lah pungutan itu. Sehingga anak itu ya putus sekolah. Karena tidak mampu untuk membayar. Katanya gratis. Yang swasta katanya ada dana bos. Tapi tetap saja masyarakat yang lapisan paling bawah yang merasakan hal-hal seperti itu. Dan sejarah Nabi dan hadis-hadis itu juga udah gak kepake lagi. Banyak yang gak kepake. Banyak yang ditutup-tutupin. Dari cara pemilihan kepala daerah, dari cara pemilihan anggota dewan, dari cara pemilihan kepala desa. Udah nutup dalil-dalil. Siapapun yang memilih calon pimpinan tapi tahu dan sudah bisa memprediksi bahwa pimpinan itu tidak mampu untuk memimpin, tapi dipilih juga, itu kan menyalahi aturan. Apalagi memilih karena pragmatisme dikasih duit. Itu juga keliru. Bisa jadi riba. Segala sesuatu yang diawali dengan riba, ya kesananya udah gak beres. Segala sesuatu yang karena ambisi, ya kesananya udah gak beres. Ini yang jadi masalah. Ambisi juga ini manusia. Sifatnya manusia. Guru dan ustadz yang tulus mengabdi, gajinya juga tak cukup untuk beli beras sebulan. Dari pemerintah ada yang 800.000. Ada tambahan lagi 400.000. Apakah sudah cukup? Artinya ketika UMR saja 2 juta, tapi gaji guru di bawah 2 juta, gimana mau sejahtera? Sedangkan guru dan ustadz yang mengabdi betul-betul untuk bangsa ini, yang niatnya pertama itu tulus, sudah berubah menjadi materi real. Karena memang kekurangan. Memang belum sejahtera. Guru kok dimiskinkan. Ustadz kok kekurangan. Akhirnya tertekan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya dia, kebutuhan keluarganya si guru atau si ustadz tersebut. Dia putar otak bagaimana caranya. Dan tidak hadirnya pemerintah dari desa, kecamatan, desa, kabupaten, provinsi, atau mungkin sudah ada program dari provinsi, dari pusat, dari kabupaten. Nah, ada yang motong-motong itu. Ya bisa saja. Nah, makanya ini perlu diklarifikasi secara utuh dan menyeluruh. Dari semua aspek kalangan, akademis bisa dihadirkan, dari Pak Kiai bisa dihadirkan, dari tokoh masyarakat bisa dihadirkan. Jangan orang itu-itu saja yang dihadirkan. Punya konsep apa? Coba salah satu maunya dari kalangan masyarakat yang lapisan bawah. Apa yang Anda inginkan? Mestinya ditanya. Kenapa seperti itu? Harus ditanya. Bagaimana 5 kali bagaimananya. Kayak orang Jepang itu kan sistemnya seperti itu. Terus kemudian yang jalan itu ya infrastruktur. Ada jalan baru. Tapi ternyata jalan baru yang sudah dibuat tentang pembangunan infrastruktur tersebut, karena ya susah buang anggaran. Buang anggaran pemerintah paling gampang itu orang nggak sekolah juga bisa ini. Pembuatan jalan gampang itu mainnya. Gampang bikinnya, pertanggungjawabannya juga gampang, udah jadi selesai. Coba kalau peningkatan ekonomi, bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya? Itu susah. Mesti butuh riset, ya, butuh riset dari kalangan akademisi, butuh orang-orang yang ada di lapangan. Itu semuanya berperan. Nah, ketika semua berperan, akuntabel, transparan, enak pertanggungjawabannya.
Kalau cuma yang tahu hanya orang itu aja, ini akan terjadi nih ya, ketidaktransparan anggaran. Wah, ini udah transparan secara formalitas. Validasinya hanya orang itu aja. Oh, orang Badan Pengawas Keuangan mestinya didampingi oleh masyarakat. Masyarakat juga harus menyaksikan ketika ada audit dari pemerintah kabupaten untuk mengaudit pemerintah desanya bener apa enggak. Oh, itu kan sudah ada dari PPD. PPD-nya dicek sama masyarakat. Masyarakatnya percaya nggak sama BPD yang ada di situ untuk mendampingi pengawasan keuangan tersebut. Nah, ini kan menjadi masalah nih yang nggak selesai-selesai nantinya. Kalau jabatan itu dibagi-bagi di orang-orang sendiri ya seperti ini, akhirnya susah untuk ngeceknya. Mudah-mudahan nanti ke depan terutama di Kabupaten Brebes itu ya, desa-desanya tambah maju dan transparan, akuntabel, itu ditingkatkan melalui program Mbak Mita yang sangat luar biasa programnya gitu ya. Mudah-mudahan juga terrealisasi melalui surat terbuka yang sudah saya layangkan tuh. Dan itu sudah saya pikirkan ya berdasarkan beberapa aspek. Kemudian ya, pemberdayaan masyarakat. Katanya pemberdayaan masyarakat. Ternyata cuma slogan. Mana sih? UMKM. Katanya hanya orang-orang itu aja yang punya relasi. Mana UMKM yang benar-benar di desa? Apakah semua desa betul seperti itu? Belum itu juga. Oh, ini orang UMKM ada nih. UMKM setiap desa udah ada. Bahkan BUMDes sekalipun apakah sudah jalan? Hanya laporannya saja. Ada pengeluaran, honorarium, segala macam. Honorariumnya untuk apa? Kumpulan. Cuma diskusi. Tapi tidak ada realisasi. Realisasinya apa? Apa peningkatan ekonominya? BUMDes itu ada. Akhirnya dibuat lagi sama pemerintah untuk melawan BUMDes. Koperasi Merah Putih. Apakah itu menjamin? Belum tentu juga. BUMDes saja nggak jalan. BUMDes saja bermasalah. Hadirlah Koperasi Merah Putih. Itu Koperasi Merah Putih itu buat warning aja untuk kepala desa dan perangkatnya yang sering bermain di situ. Fungsinya itu bukan untuk mesejahterakan, hanya warning untuk mengamankan uang negara toh. Tapi realisasi untuk pemanfaatan anggaran negara yang bantuan dari pemerintah pusat untuk desa itu kan belum tentu, belum terrealisasi karena adanya Koperasi Merah Putih, belum tentu. Itu hanya pengawasan aja untuk membantu BPD, untuk membantu BPK. Itu cuma slogan ya. Jadi rapat desa juga hanya elit-elit tertentu, hanya orang-orang tertentu itu aja itu. Karena banyak desa di Kabupaten Brebes ya, secara data itu yang ternyata sekarang udah mulai bermunculan, udah mulai berani wisanggeni sudah mulai hadir di masyarakat, udah berani ngomong di muka umum. Sekarang banyak orang-orang yang di desanya itu mulai progresif. Bukan lagi pemerintahan yang otoriter, orang-orang itu aja. Sekarang udah mulai progresif. Ya semua bisa mengakses, semua bisa maju, terbuka, dibuka lebar. Maka dari itu ya, saya hanya menyuarakan daripada keluhan-keluhan wisanggeni Kabupaten Brebes terutama. Ini bukan untuk viral, ini bukan untuk viral. Ini panggilan jiwa untuk menyampaikan amanah dari wisanggeni Brebes. Kenapa mesti bicara? Karena banyak yang diam, banyak orang-orang pinter, tapi diam. Karena kebenaran ini harus dibela. Dari zaman dulu saya keturunan dari para pejuang ya. Saya keturunan pejuang. Mungkin masyarakat Indonesia mayoritas pejuang harapannya ya. Itu terbangkit lah ya, terbangkit jiwa kita. Kalau di agama namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan hanya untuk kebenaran saja, jangan hanya menyampaikan kebenaran, tapi menghalau kemungkaran itu juga penting. Menghalau kemungkaran juga penting. Kebenaran harus dibela mulai hari ini. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, mungkin ini ya harapan dari wisanggeni Kabupaten Brebes nih
yang sekarang sudah banyak yang mulai bermunculan karena ada beberapa orang yang sedikit-sedikit belajar tentang mungkin filsafat atau spiritual yang mirip-mirip kejawen, sehingga terakumulasilah di situ dan menghimpun suatu pemikiran yang pemikirannya mirip-mirip di kisah pewayangan Wisanggeni, maka saya namakan adalah Suara Wisanggeni Kabupaten Brebes. Nah, mungkin nanti ke depan ya akan dibahas lebih lanjut tentang Kabupaten Brebes, atau mungkin yang sama dan mungkin seluruh Nusantara ini akan dibahas. Dan harapannya pemerintah itu tidak tuli, baik pemerintah desa, kelurahan, ya, kabupaten, provinsi, atau bahkan pemerintah pusat, tidak tuli. Dan jangan juga pura-pura nggak denger. Kita akan bongkar suara rakyat yang sengaja dibisukan dengan dijejali informasi-informasi yang tidak valid, informasi-informasi yang hoax. Jadi kalau sebuah informasi yang salah dan diinformasikan atau disampaikan berulang-ulang, maka itu seolah-olah menjadi suatu yang benar. Jadi informasi salah tapi diinformasikan secara berulang-ulang, itu menjadi suatu kebenaran menurut masyarakat. Ini berbahaya. Makanya harus kita lawan. Harus dilawan hal-hal seperti itu. Kita sampaikan hal-hal yang sesuai dengan undang-undang, menurut undang-undang itu benar. Menurut budaya itu juga benar. Kita akan undang suara dari para petani nantinya. Bisa melalui media sosial, bisa melalui tatap muka langsung, bisa melalui podcast mungkin. Para guru, para ustadz mungkin nanti. Kalau Wisanggeni sudah bersatu nanti di Kabupaten Brebes, akan dikumpulkan para petani, para guru ustadz, kalau mau. Para anak muda yang potensial, dan mungkin pelaku UMKM yang belum diberikan kesempatan akses oleh pemerintah setempat, ya, untuk memproduksi atau menjual barang dagangannya di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. UMKM itu dibuat oleh pemerintah itu dari atas kemarin itu. Hanya apa? Untuk memenuhi anggaran ini mau dibuang kemana kalau UMKM? Ya ini kalau yang dibuat dari atas ya seperti ini. Akhirnya ya kan, tidak terrealisasi 100%. Mestinya ada sosialisasi dulu tentang UMKM. Mampu nggak desanya ini untuk mensosialisasikan? Ketika tidak mampu, maka hadirlah dari yang lebih tinggi lagi, tingkat kabupaten. Atau mungkin minta bantuan ke kampus kan juga bisa. Toh kampus punya program juga. Atau mungkin dari kalangan akademisi yang memang mau gitu. Ya, terima kasih. Ini batang random nih. Bahkan ya, orang itu banyak yang punya kemampuan, punya pemikiran yang lebih mendalam ya, punya niat yang bersih, yang suci. Itu tidak dianggap penting oleh penguasa sekarang ini. Itu mah hanya suara orang kecil, tidak ngaruh bagi kita. Nah itu yang bahaya seperti itu. Kita harus lawan, harus bersatu. Wisanggeni Brebes itu harus bersatu terutama, dan bisa menularkan untuk di kabupaten lain di Jawa Tengah dan mungkin di setiap provinsi, sehingga Nusantara bisa bersatu lagi. Satu suara, satu program, maju bareng, sejahtera bersama. Kayak lagunya reggae itu siapa? Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Berdirinya, tapi tetap harus ada kepala. Jadi ini orang pengennya jadi kepala semua. Ini tingkat ini pengennya jadi kepala, tingkat ini jadi kepala, sampai berebut jadi kepala. Akhirnya bentur-benturan kepala ya ini. Adab udah hilang, aturan agama dihilangkan, menghalalkan semua cara. Hancur ini negeri kita. Hancur. Ya inilah di Suara Wisanggeni dari Brebes ya. Salah satu, saya hanya menyuarakan apa isi hati dari Wisanggeni ya, yang Wisanggeni dari Brebes bermunculan secara spiritual. Karena apa? Keadilan tidak akan datang sendiri nih. Makanya harus diperjuangkan oleh para Wisanggeni. Harus diperjuangkan, harus disuarakan. Mungkin dari saya hanya itu saja tentang suara dari Wisanggeni, yaitu Wisanggeni Kabupaten Brebes. Salam untuk kita semua. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.